Ya pemirsa, inilah berita hot news. Kita akan beralih ke hot news yang pertama. Harapan untuk perdamaian perang Rusia dan Ukraina akan datang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky resmi mengumumkan perundingan kedua negara yang akan berlangsung pada Rabu 23 Juli 2025. Hal ini dikatakannya Senin waktu setempat sebagai tindak lanjut dari dua putaran pembicaraan sebelumnya yang hanya menghasilkan sedikit kemajuan dalam mengakhiri perang pada Mei dan Juni lalu. Perundingan baru ini akan diadakan di Istanbul, Turki. Pernyataan Zelensky terjadi tak lama setelah tekanan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Rusia. Ia memberi waktu 50 hari ke pemerintahan Presiden Vladimir Putin untuk menyetujui kesepakatan dengan Ukraina atau menghadapi ancaman sanksi Washington. Zelensky yang mengusulkan perundingan baru pada akhir pekan menambahkan bahwa rincian lebih lanjut akan dirilis pada hari Selasa. Namun Rusia tidak segera mengkonfirmasi negosiasi terbaru tersebut. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga merupakan Ketua Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional Bahlil Lahadalia secara resmi menyerahkan dokumen resmi prakelayakan, dokumen studi maksud kami prakelayakan untuk proyek hilirisasi dan juga ketahanan energi nasional kepada CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI dan antara Rosan Roslani. Bahlil menyebut pihaknya telah menuntaskan prastudi kelayakan untuk 18 proyek hilirisasi dengan perkiraan nilai investasi mencapai 38,63 miliar US dollar atau sekitar 618,13 triliun rupiah. Bahlil memaparkan dari 13 proyek hilirisasi tersebut terdiri dari 8 proyek hilirisasi di sektor mineral dan batu bara atau minerba, 2 proyek terkait transisi energi, 2 proyek ketahanan energi, 3 proyek hilirisasi pertanian, dan 3 proyek hilirisasi kelautan dan perikanan. Dia menjelaskan hasil kajian prastudi kelayakan ini sudah melewati proses panjang dari diskusi, kajian mendalam antar tim yang juga melibatkan akademisi, pemangku kepentingan, pengusaha, hingga penyedia teknologi. Namun penyempurnaan kajiannya saat ini menurutnya perlu dilakukan lebih lanjut oleh Danantara. Ya, kita ke hot news yang ketiga. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mencari lokasi tambang yang bagus untuk dikelola oleh Muhammadiyah selaku organisasi masyarakat atau ormas keagamaan di Indonesia. Semula Bahlil menjelaskan alasan mengapa hingga kini pemerintah belum menetapkan lokasi tambang yang akan diberikan kepada Muhammadiyah. Pasalnya pihaknya masih mencari wilayah yang tepat untuk yang nantinya digarap oleh ormas tersebut. Bahlil mengungkapkan bahwa tim Kementerian SDM sendiri awalnya telah mendorong Muhammadiyah untuk dapat mengelola lahan bekas tambang Adaro. Namun demikian, setelah dilakukan kajian secara mendalam, lokasi tersebut dinilai masih memerlukan pendalaman data. Oleh sebab itu, ia pun fokus mengupayakan agar Muhammadiyah selaku ormas keagamaan dapat mengelola wilayah tambang yang berkualitas. Sama hal yang didapat oleh ormas lain seperti Nahdlatul Ulama atau NU. Sebagaimana diketahui, dua organisasi kemasyarakatan keagamaan terbesar di Indonesia secara resmi menyatakan minatnya untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan yang diberikan oleh pemerintah. Dua ormas keagamaan tersebut adalah NU dan juga Muhammadiyah. Ya, kita ke informasi yang terakhir. Ini dia ada tantangan baru untuk mendidik Gen Alpha. Anak-anak yang lahir setelah 2010 atau kerap disebut sebagai generasi Alpha, kini tumbuh dalam dunia yang sepenuhnya digital. Mereka tak pernah merasakan hidup tanpa internet, YouTube, atau AI. Psikolog anak dan remaja Linda Masya menyebut generasi ini memiliki karakteristik yang unik yang perlu dipahami oleh orang tua, bukan hanya soal teknologinya, tapi juga kebutuhan dasarnya sebagai anak. Menurut Linda, digitalisasi memang tak bisa dihindari. Tapi orang tua tetap harus memfasilitasi kebutuhan tumbuh kembang yang utuh, mulai dari motorik, emosi, hingga interaksi langsung. Ia mengingatkan tanpa pendampingan yang tepat, anak Gen Alpha sangat rentan mengalami overstimulasi sensorik akibat paparan visual dan juga suara berlebihan dari konten digital. Lalu kecanduan gadget yang bisa terlihat dari kesulitan membatasi durasi atau amarah berlebih saat gawai diambil. Selanjutnya, minimnya kemampuan interaksi sosial langsung karena terlalu terbiasa dengan komunikasi digital dan daya tahan rendah terhadap proses sehingga anak cenderung mudah frustasi dan juga cepat bosan.
Linda menekankan pengawasan dan juga keterlibatan orang tua bukan untuk membatasi teknologi, tetapi untuk mengarahkan pemanfaatannya.